kabarnya nih? Saya baik. Gimana Kak Andre? Baiklah. Masa kita berdua aja nih sapaan? Ya, gimana adik-adik ya? Mungkin kita sapa adik-adik yuk. Oke. Halo adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, ini kan udah sapaan nih, harusnya kan semangat adik-adik nih. Nah, pastilah. Nah, karena udah semangat, ayo kita ajak berdiri yuk. Kita nyanyi yuk. Kita bangkit berdiri ya. Kita mau Oke. nyanyi apa Andre? Saya Laskar Kristus. Oh ya, Laskar Kristus. Oke. Semua udah tahu ya gerakannya? Kita bangkit berdiri. Oke, pakai gerakan nggak ya? Iya. Oke, pakai gerakan adik-adik ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Wih, semangat kali adik-adik ini, no? Ya, luar biasa ya Kak Andre ya. Iya. Sebelum kita lanjutkan masuk ke ibadah selanjutnya, kita mau berdoa ya Kak Andre ya. Oh ya, ya begitu kita berdoa ya adik-adik ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu terhadap kami selama seminggu sehingga saat ini ya Tuhan. Kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah dan memuji nama-Mu walaupun kami di lewat rumah kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini supaya dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kita lanjutkan untuk memuji Tuhan. Kita mau ambil kace, kita buka kace kita di 248. Apa Kak Andre? Jangan kita takut. Kita bangkit berdiri ya, kita pakai gerakan. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca, belum hafal, baca di sini. Yang belum bisa baca, bisa ikuti kita ya Kak Andre ya. Oke. Pakai gerakan nggak ini Bun? Iya dong. Yuk. Oke, pakai gerakan ya adik-adik Tetap ya. semangat. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan penunjuk jalan. Jangan kita takut. Tuhanlah sertaku, Tuhanlah sertaku. Tiada lawan yang menakutkan. Tuhanlah sertaku. Kak Andre, kita sudah memuji Tuhan ya bersama adik-adik. Selanjutnya kita mau Sekarang adik-adik kan tadi udah semangat nih. Ayo sekarang kita duduk yang manis dulu ya. Kita duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa Kak? Bunda Yana. Masih ingat adik-adik? Masih dong. Kakak aja ingat, masa adik-adik enggak? Ya. Jadi mari adik-adik silakan duduk. Duduk yang manis ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini Bunda Yana sangat senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik walaupun lewat daring ya. Bunda Yana berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, semangat, penuh sukacita, dan tentunya tetap setia mengikuti ibadah pelayanan anak GPIB Peniel Singaraja. Walaupun adik-adik semuanya mengikuti di rumah masing-masing. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan, terlebih dahulu
kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari adik-adik, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Bunda ulangi ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Adik-adik, kitab Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus, di mana Rasul Petrus menulis surat ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya yang berada di perantauan, ya. Nah, mereka itu tersebar di berbagai tempat, di mana saja ya. Coba adik-adik lihat ayat yang pertama, di mana saja sih orang-orang yang percaya ini? Mereka tersebar di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Adik-adik, surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus, ya, di mana surat ini ditujukan kepada orang-orang yang berada di perantauan. Mereka tersebar di beberapa tempat. Coba kita perhatikan ya ayat yang pertama. Tersebar kemana saja sih mereka? Mereka tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Adik, kenapa ya Rasul Petrus harus menulis surat kepada orang-orang percaya yang berada di perantauan? Kira-kira kenapa ya adik-adik ya? Ya, karena Rasul Petrus mendengar bahwa orang-orang percaya yang berada di perantauan tersebut mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, mengalami cemooh, ya. Mereka berada di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal Tuhan Yesus. Maka dari itu Rasul Petrus mau menguatkan kepada orang-orang percaya tersebut bahwa mereka tidak boleh takut, mereka tidak boleh bersedih, mereka tidak boleh kecewa, tetapi mereka harus bagaimana?
mereka harus tetap teguh dan meyakini bahwa Tuhan Yesus akan senang menyertai mereka. Mereka harus berani juga menghadapi setiap tantangan dan rintangan. Lalu bagaimana caranya untuk menghadapi semuanya itu? Ya, tentunya mereka harus tetap berdoa. Ya, memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Kemudian apalagi? Mereka harus mengikuti atau mengadakan ibadah. Dan mereka juga harus memuji Tuhan. Hal itu yang dilakukan oleh Rasul Petrus untuk menguatkan dan menghibur orang-orang yang berada di perantauan, ya. Nah, adik-adik, pasti adik-adik udah bertanya, Bunda, di perantauan itu apa sih? Ya, contohnya seperti ini adik-adik. Misalnya adik-adik lahir besar di kota Jogja. Kemudian karena sesuatu dan hal atau mungkin adik-adik harus mengikuti papa dan mamahnya yang pindah bekerja dari Jogja ke kota Singaraja, ya. Nah, itu disebut merantau. Tentu situasi di Jogja dan di Singaraja pastinya berbeda. Adik-adik harus beradaptasi, adik-adik harus mencari teman yang baru, adik-adik harus mengikuti kebiasaan yang baru juga, karena semuanya lingkungannya juga baru. Tuh, nah adik-adik, hal yang seperti itu sebagai anak-anak Tuhan, kita juga tidak luput dari pencobaan, dari godaan ataupun rintangan yang dialami oleh orang-orang yang berada di perantauan tadi. Contohnya apa? Kira-kira contohnya apa? Misalnya adik-adik harus mengikuti ibadah IPA, tetapi pada saat yang bersamaan di televisi ada acara film kartun yang sangat bagus. Mungkin film kartun itu kesukaannya adik-adik. Nah, adik-adik mau pilih yang mana? Mau mengikuti ibadah IPA atau mau menonton acara kartun kesukaan adik-adik? Nah, adik-adik tentunya harus mengikuti ibadah IPA. Adik-adik harus tetap setia dan taat mengikuti ibadah IPA seperti pada pagi hari ini, ya. Kemudian contoh yang lain lagi, kalau malam hari sebelum tidur, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus berdoa. Ada nggak adik-adik yang sebelum tidur langsung bobo, tidak berdoa karena sudah ngantuk sekali, udah capek, mungkin sudah habis belajar atau bermain, sehingga adik-adik tidak berdoa. Nah, perbuatan itu juga tidak boleh. Adik-adik harus tetap berdoa sebelum tidur, memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan supaya tidur adik-adik tenang, supaya tidur adik-adik nyenyak, dan besok pagi adik-adik bisa bangun dalam keadaan yang sehat. Nah, adik-adik ya. Nah,
firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, mau mengingatkan kepada adik-adik senantiasa bergembira, senantiasa bersuka cita. Ya, senantiasa bergembira dan bersuka cita, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi setiap tantangan ataupun godaan. Caranya supaya kita bisa menghadapi semuanya itu tentunya berdoa, rajin membaca firman, rajin mengikuti ibadah impa, dan juga adik-adik harus memuji Tuhan. Adik-adik harus tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Demikian adik-adik firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang berani menghadapi setiap godaan dan tantangan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Papa dan Mama kami yang selalu setia mendampingi kami. Berkati usaha dan pekerjaan Papa dan Mama dan juga kesehatan mereka. Berkati juga teman-teman kami dimanapun mereka berada, Tuhan yang melindungi dan menjaga mereka. Tuhan berkati juga pemerintahan bangsa dan negara kami agar senantiasa aman dan terbebas dari COVID-19. Berkati juga Ibu Pendeta Christine Jama Kaunang beserta presbiter dalam tugas dan pelayanannya. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Langit
adik-adik, terkadang kita merasa gembira, sedih, ataupun marah. Nah, adik-adik bisa menuangkan perasaan kalian melalui gambar. Kemudian diwarnai ya. Bahan-bahan yang diperlukan: kertas APS putih atau buku gambar. Yang kedua, pensil warna atau krayon. Selamat beraktivitas ya adik-adik. Untuk adik-adik yang di kelas kecil, aktivitas kita hari ini menggambar tangan yang lagi sikap berdoa. Kemudian di bawah gambar tangan, adik-adik menuliskan sebuah doa agar adik-adik menjadi anak yang berani menghadapi setiap tantangan ataupun godaan. Adapun bahan-bahan yang diperlukan: pertama, kertas HVS, kedua, pensil, yang ketiga, pensil warna ataupun krayon. Selamat beraktivitas ya adik-adik. Ayo adik-adik yang di kelas 1 menuliskan hal-hal yang akan adik-adik lakukan agar berani menghadapi penderitaan ya. Adik-adik menuliskan dalam kertas HVS ya. Selamat beraktivitas ya adik-adik. Gimana adik-adik firman Tuhannya? Mantap kan? Nah, Semua pasti mendengarkan dengan baik dong Kak Andre. oh iya dong, tentu kan semua kan laskar Kristus. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah IMPA pada hari ini, ayo kita nyanyi dulu Bun yuk. Ya, Oke. kita mau nyanyi adik-adik. Sebelum kita tutup dengan doa, kita mau nyanyi dari KC 345. Kita buka KC-nya. Bagi yang bisa baca seperti biasa di sini sudah ada. Oke? Ayo kita sama-sama bernyanyi ya. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Lagi sekali. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Kita mau lipat tangan. Kita mau berdoa. Ambil sikap berdoa, kita tundukkan kepala dan tutup mata. Tuhan Allah kami yang maha baik, terima kasih atas penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang kami mengikuti ibadah IMPA pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, berkati anak-anak kami yang belum dapat mengikuti, berkati mereka yang sedang sakit atau yang sedang sedih. Tuhan Yesus, kami saat ini bersyukur kepadamu dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah sudah selesai. Ingat apa Kak Andre? Ingat tugasnya dikerjain. Aktivitasnya Iya. dikerjakan besok. Lanjut. Kalau sudah kita bisa berkumpul hari Minggu seperti biasa, kita kumpul kembali aktivitasnya. Oke adik-adik, jadi tetap jaga kesehatannya di rumah, tetap semangat karena adik-adik Laskar Kristus. Oke, nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Dadah adik-adik. Dadah, Selamat hari stay Minggu. at home. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.